Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nayatul Fadilah dengan NIM 2414010036. Saya berasal dari kelas 4 PIA. Di sini saya akan menjelaskan Quran Surat Luqman ayat 16 sampai 19. Baiklah, saya akan membacakan Quran Surat Luqman ayat 16 sampai 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in tuka mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latiful khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Wala tusaqqir khaddaka linnasi wala tamsi fil ardi marahan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi masyika wa'dud min sautika inna ankara aswati lasutul hamir. Sadaqallahul azim. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sungguh Allah Maha Halus, Maha Teliti. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersebarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sungguh seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang asbabun nuzul Quran Surah Luqman ayat 16 sampai 19. Ayat ini termasuk dalam kelompok surat Makkiyah yang terdiri dari memiliki sebab turunnya khusus yang melatar belakangi suatu peristiwa tersebut. Ayat-ayat ini diturunkan sebagai petunjuk atau irsyad untuk membentengi moral dan spiritual manusia, khususnya dalam konteks pendidikan keluarga antara orang tua dan anak. Hal ini menjadi respon terhadap kondisi masyarakat Arab jahiliyah saat itu yang syarat akan perilaku syirik, kesombongan sosial, ketidakadilan, serta rendahnya akhlak. Selanjutnya, penafsiran ulama. Pada ayat 16, Luqman menanamkan kesadaran bahwa ilmu Allah Maha Halus dan Maha mengetahui setiap perbuatan manusia, baik atau buruk, sekecil biji sawit sekalipun, meski tersembunyi di dalam batu hitam, di langit, atau terpendam di bumi, pasti akan didatangkan oleh Allah untuk dihitung atau dibalas. Pada ayat 17, berisi perintah komprehensif untuk mendirikan sholat secara sempurna, menyeru pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran, serta bersabar atas segala gangguan atau cobaan yang timbul akibat dakwah tersebut. Pada ayat 18, Allah Subhanahu wa taala melarang keras sifat sombong
atau takabur, seperti memalingkan muka saat berbicara dengan orang lain atau berjalan di muka bumi dengan angkuh, karena Allah sama sekali tidak menyukai orang-orang yang tinggi hati dan membanggakan diri. Pada ayat 19 mengatur etika harian, yaitu perintah untuk bersikap sederhana atau wajar dalam berjalan, serta melunakkan suara saat berbicara. Disinilah Allah SWT mencela keras suara yang berlebihan dan menyamakan seperti keburukan suara keledai. Selanjutnya, nilai-nilai pendidikan dalam Quran Surah Luqman ayat 16-19. Yang pertama itu ada nilai pendidikan tauhid atau keimanan, membangun kesadaran spiritual atau muraqabah bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi setiap gerak-gerik manusia sehingga melahirkan integritas dan kejujuran. Yang kedua, ada nilai pendidikan ibadah, yaitu melatih kedisiplinan, ketaatan, dan ketakwaan sejak dini melalui pembiasaan ibadah salat. Dan yang ketiga, itu nilai pendidikan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menanamkan kepedulian sosial, keberanian, membela kebenaran, dan tanggung jawab untuk saling menasihati di masyarakat. Yang keempat, ada nilai pendidikan kesabaran, membentuk ketahanan mental yang kuat, ketabahan, dan kontrol emosi peserta didik dalam menghadapi ujian hidup. Yang kelima, ada nilai pendidikan akhlak dan rendah hati, mengikis sifat sombong dan menumbuhkan sikap tawaduk serta menghormati sesama manusia. Yang keenam, ada nilai pendidikan etika sosial, mengajarkan kesederhanaan, kewibawaan, dan perilaku yang proporsional dalam berintegrasi di lingkungan sosial. Dan yang ketujuh, ada nilai pendidikan etika berkomunikasi, mendidik cara berbicara yang santun, lembut, dan menjaga perasaan orang lain demi terciptanya hubungan yang harmonis. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Kalau ada kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.